Perempuan bengis ini sangat gemuk. Ia memotong suaminya dan selingkuhannya menjadi daging cincang, lalu memanggang dan memakannya. Meski polisi mengepung sekeliling, ia tetap tenang, tak gentar sedikit pun. Kasus ini seketika mengguncang seluruh negeri. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan di balik jeruji, ia menjadi penguasa sel tahanan. Suatu malam, hanya karena digigit nyamuk di kakinya, ia langsung menampar selingkarinya dengan brutal. Kesombongannya di penjara bertahan lama, sampai akhirnya hari-harinya berakhir ketika seorang wanita lain masuk. Wanita itu masih remaja, seorang siswi SMA, yang tiba-tiba mengaku di kantor polisi telah membunuh seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Namun ketika ditanya warna kelereng yang tergantung di leher bocah itu, ia ragu sesaat sebelum menjawab, hijau. Detektif berpengalaman langsung tahu ia bukan pelakunya. Tetapi karena tersangka asli belum ditemukan, dan tekanan publik semakin besar, polisi memilih memanfaatkan kebohongan itu. Detektif pun memberi isyarat dengan sebuah bola pingpong, membocorkan warna kelereng yang sebenarnya. Sang gadis kemudian dipenjara atas tuduhan pembunuhan. Di lokasi rekonstruksi, ia kembali bingung memilih warna bantal di TKP. Diam-diam ia melirik detektif yang bersembunyi di kerumunan, dan lewat kode tangan, ia diarahkan. Dengan sigap ia berpura-pura meyakinkan polisi. Dalam perjalanan ke penjara, ia melihat seorang pria di kejauhan memberi isyarat semangat dengan tangannya. Hanya dia yang tahu, pria itulah pelaku sebenarnya. Dia rela menjadi kambing hitam, menggantikan pria itu untuk mendekam di penjara selama 13 tahun. Awalnya ia tiap hari menangis putus asa. Namun perlahan ia berubah, mulai menolong sesama narapidana, mengerjakan semua pekerjaan kotor dan berat, hingga dijuluki emas berhati mulia. Padahal semua itu hanyalah topeng. Sampai hari ia bebas, seorang pendeta memberinya tahu putih sebagai simbol kehidupan baru yang bersih. Tapi ia malah menepisnya ke lantai. Setelah menahan dendam 13 tahun, inilah saatnya ia menjalankan rencana besar. Ia mendatangi sebuah bengkel. Istri pemilik bengkel adalah mantan teman sel di penjara. Dulu wanita itu divonis gagal ginjal dan hampir mati, tapi sang gadis rela mendonorkan satu ginjalnya agar ia tetap hidup. Kini, saat dimintai bantuan, pasangan itu tak ragu menolong. Gadis itu mengeluarkan sebuah kitab suci, merobek lembar demi lembar, lalu menyusunnya menjadi rancangan pistol. Mereka pun membantu membuatkannya. Kitab itu ia dapat dulu dari seorang nenek tua yang dirawatnya di penjara, yang ternyata seorang mata-mata Korea Utara. Sebagai balas jasa, nenek itu memberinya kitab tersebut. Seminggu kemudian pistol pun jadi. Mereka memperingatkan, jarak tembak pendek tapi sangat mematikan. Kini, semua siap untuk balas dendam. Tahun ia masuk penjara, ia baru berusia 19 dan sedang hamil. Terpaksa ia meminta tolong pada gurunya, Pak Bai. Tak disangka, gurunya adalah iblis, benci anak kecil karena mandul, bahkan pernah menculik dan membunuh anak laki-laki 5 tahun. Ia menjadikan bayi sang gadis sebagai sandera, memaksanya mengaku bersalah. Itulah alasan ia menyerahkan diri. Kini, ia mencari istri Pak Bai, yang ternyata juga mantan narapidana. Dulu di penjara, istri itu kerap ditindas sipir. Sang gadis melihat semua penderitaannya, lalu diam-diam meracuni sipir dengan cairan pemutih selama 3 tahun, sampai akhirnya sipir mati dalam kondisi masih berterima kasih kepadanya. Istri Pak Bai kemudian bebas 2 tahun lalu, menikah resmi dengan Pak Bai agar bisa jadi mata-mata untuk gadis itu. Namun rencana sempurna itu bocor. Seorang pendeta yang dulu menyambutnya keluar memotret segalanya, lalu menyerahkannya kepada Pak Bai.